Kopi udah komplit kopi. Ila akhiratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab wa ila syekhina Simasari wa ila Syekh Rahman Wahid al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma irfa' lana hikmataka wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan sih lu ah? Yang mana sih yang dipencet? Biasanya masa kecil main kedepokan. Kalau Nur kan masa kecilnya dokter-dokteran. Summa bada'a lahum min ba'di ma ra'auhu al-ayati la yusjanannahu hatta hin. Ayat 35 ayo so. Bismillahirrahmanirrahim. Summa bada'ahum min ba'di ma ra'awul ayati La yasjunannahu hatta hin. La yasjunannahu hatta hin. Wa laqad ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'shiru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ceritanya panjang ini. Nabi Yusuf diganggu terus kan. Diganggu inilah, ada orang ngaku diperkosa. Kalau saya sih ngaku diperkosa artis, alhamdulillah. Nah, setelah itu wah ini masalahnya bagaimana nih kata pemerintahnya yang nangkepnya itu. Akhirnya terpaksalah Nabi Yusuf ditangkap lagi. Di sini hanya menyebutkan hattahin. Kalau tidak salah itu 13 tahun apa 30 tahun gitu. Kemudian dimasukkan penjara itu ada dua orang. Pemuda Patayani. Qala ahaduma aroni a'sirhum. Saya tuh ngimpi katanya. Saya bikin jus. Yang di sini langsung khomron.
Padahal kan kalau yang di jus, kalau homer itu kan nggak perlu di jus, orang sudah jadi masa di jus. Tapi bahasa ketika itu yang ketika zaman Nabi Yusuf berlaku, bahwa kalau sudah menyebutkan anggur yang di itu namanya homron gitu loh, homer. Padahal yang di jus itu adalah anggur gitu loh, bahasa lokalnya gitu kan ya. Ente ngomong, oh itu habis minum itu cap topi gitu kan, topi miring, wah tikus apa begitu kan. Ini aroni asira homron, tapi yang satunya mengatakan bahwa saya mimpi terus di atas saya itu membawa roti. Kemudian roti tersebut dimakan oleh burung. Di sini ada dua orang statusnya sebetulnya, yang satunya itu tukang jus, tukang buah yang bikin jus, yang satunya tukang roti gitu loh. Disebutkan dua orang datang, tapi hanya perilakunya yang dicerangkan. Wahai Yusuf, nabi tanah bitakwil ya. Ceritakan dong, apa nih ceritanya begini nih, apa yang terjadi? Kamu kan termasuk orang-orang baik, kata. Naroka minal muhsinin. Biasa, gitu kan. Kalau giliran sama-sama sengsaranya, itu kan. Anu kok ini sampean ini anunya gitu kan. Ceritanya begitu. Wal masyhurun talati mazakan annahu ra'a manaman wa talaban ta'bir. Artinya mimpi, sebetulnya bukan enggak ngelihat, artinya ngimpi. Kedua orang itu. Inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan. Nah, ini dia di tafsirnya menjelaskan ketika ngomong khubzan, di sini dia adalah seorang tukang roti. Ketika aroni asiru homron, dia itu tukang jus. Itu kan. Terus qala la yatikuma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la yatikuma ta'amun turzaqanihi فأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Terus. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu, berdoa aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kalau lah itu dijawab kan. Tadi kan pertanyaannya kepada
innaka naroka minal muhsinin. Saya atau kami berdua itu naroka, mengetahui tentang dirimu itu dari orang baik-baik gitu maksudnya. Dijawab sama Nabi Yusuf. La ya'tikuma ta'amun turzaqani illa naba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatihuma. Nah, ini kan ini yang ada karoma apa mujizat ini. Nabi Yusuf dia tahu perilakunya orang dua sebelum dia ngomong, gitu kan. Ini mau menggugat lagi saya tentang wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Dalikuma mimma 'allamani Rabbi. Kalau saya percaya kepada dua orang itu, maka saya berarti meninggalkan apa yang dianut oleh orang-orang tua kami. Taraktu millata qaumil la yu'minu billah, atau saya mengikuti kelompok-kelompok mereka. Dan wattaba'tu, ternyata saya masih wattaba'tu millata abaiya. Saya masih tidak percaya dengan orang dua itu. Ente kan pernah gitu, makanya kan dari awal kan jangan cerita-cerita kalau apa-apa, kecuali yang orang-orang tertentu. Baru ngomong cerita apa ngimpi itu berulah dot aja udah cerita gitu kan. Ngomong itu akhirnya orang tahu, oh itu ahli ini ahli. Memang Nabi Yusuf ahli takwil ru'ya. Kata Mas Muhsin kemarin itu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya monggo sampean bisa nerangkan kepada orang lain tentang cerita mimpi-mimpinya, silakan. Tapi saya pegang ayat jangan kamu ceritakan kepada orang lain. Ketika Nabi Yusuf sebelum dimasukkan ke sumur ngomong sama bapaknya, ya kan begitu ceritanya. Itu jangan usah ngomong-ngomong apa-apa. Kamu harus berpegang teguh. Dia pasrah kan. Sampai di mana itu perjalanannya? Apakah risalahnya sudah masuk kepada Nabi Yusuf atau belum? Yang tahu adalah orang tuanya kan. Sampai dia buta. Bapaknya Nabi Yusuf kan buta itu sampai saking nangis saja nggak ketemu-temu. Nanti ceritanya. Wattaba'tu millata aba Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya tidak bisa percaya dengan kamu tuh man gitu kan. Kana lana an nusyrika billahi min syai'. Membuat saya menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Zalika min fadlillah. Ini yang jadi jawaban daripada Nabi Yusuf kepada kedua orang itu yang ngetes tentang ilmunya. Wa 'alan nasi. Tapi walakin aktsarun nasi la yashkurun. Nggak berterima kasih, banyak syukurnya, gak kurang syukurnya gitu kan. Syukur udah dibahas kan. Udah, jangan syukurnya menurut Gus Dur. Gus Dur lain syukur yang menurut Gus Dur. Segala alhamdulillah panjatkan apa kan? Syukur alhamdulillah. Protes sama Gus Dur. Ngapain syukur dipanjat-panjatin? Syukur bisa naik sendiri dipanjatkan. Ya enggak? Syukur bisa naik sendiri kan? Pakai dipanjatkan, emang syukurnya orang lumpuh apa? Min fadlillahi alaina. Ini mana ketua Jatmi? Enggak ada, udah kabur lagi ketua Jatmi. Saya tuh pengen menjelang pemilu ini
rasan-rasannya tuh kayaknya agak kereng gitu kan. Rasan-rasannya saya itu. Tapi itu pun saya belum saya coba lagi gitu. Kepada teman-teman yang kenal siapa sekarang Tobari atau siapa yang biasa main begitu. Tobari katanya yang bisa. Itu tolong dihubungi bagaimana caranya. Kita pengen di ijazah yang ada di sini itu ijazah dalail demi keselamatan. Munawi nggak bisa, nggak punya sanad katanya. Yang ada sanadnya. Jadi ilmu tuh banyak. Kalau nggak ada sanadnya sih saya juga bisa. Banyak itu 3 kardus. Nggak ada sanad, asal beli di toko buku. Yang ada sanadnya gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi itu soal. Kayak saya ditanyakan, Anda sanadnya tentang Bukhari Muslim? Ada saya. Saya ngaji kepada Kiai Haji Samsuri Badawi. Kiai Samsuri Badawi ngaji kepada Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu akhir musnid tentang Bukhari Muslim. Atau saya ngaji kepada Kiai Haji Idris Kamali. Kiai Haji Idris Kamali ngaji kepada Hadratus Syekh. Itu sanadnya begitu. Kayaknya waktu kecil kok iya gitu pengen jadi kiai gitu, padahal kiai nggak bisa dia dijadikan gitu kan. Saya nggak ngerti, kecil dibuang ke pondok apa karena saking nakalnya, apa karena apa saya nggak ngerti, bener nggak ngerti. Temu sama kiai aja ngapal iki ya dihafalkan, ngapalkan ini ya. Sampai pinggirannya ini tuh dihafalkan semua. Hafal aja setoran habis. Padahal saya sekolah lulus sudah SMP kelas 1 disuruh masuk kelas 2 ibtidaiyah. Kira-kira anak sekarang mau enggak ya gitu tuh. Nah saya nggak ngerti bahwa itu pondok pesantren, saya nggak ngerti. Yang tahu itu saya di sini, tidurnya di sini, ya kan? Nggak duit banyak, makan enak, udah selesai gitu kan. Ditinggal aja sama bapak saya gitu kan. Nggak ditanyakan pulang itu kamu sekolahnya bagaimana ini. Lama-lama kan lihat teman-teman yang sudah SMP kan bergaul sama perempuan kan ya. Kok saya nggak bisa bergaul ya? Sama perempuan pengen kan mulai gede kan. Protes saya minta disekolahkan ke STM. Keren sekolahnya STM. Taunya kalau STM kan bawa penggaris kan gede-gede gitu kan. Nggak bisa, balik lagi kamu ke pondok. Nangis saya kembali lagi pondok tuh. Akhirnya ngomong, kenapa kamu nggak mau balik ke pondok? Saya diciumi sama yang tua-tua. Ketawa bapak saya gitu kan. Arias Meril gitu kan. Masya Allah, dikepung-kepung kalau di masjid itu. Nangis lagi. Nggak ngerti saya itu. Ya itu perjalanannya itulah. Tapi yang pentingnya tadi masalah dalail. Saya ingat sanadnya dalail itu biasanya sama Kiai Idris itu ketika menjelang Idul Adha. Itu ditulis di papan tulis sanad tentang ijazah dalail. Tapi puasa, minggu. Itu ditulis di tembok, di papan tulis. Nah santrinya yang saya ketemu, santrinya yang tua di atas saya itu tinggal ada namanya Pak Kamuli di Tebuireng. Saya parah nih, wah kemana saya nggak tahu itu catatannya, katanya sudah hilang katanya. Nah, ya repot kan saya pengen sanad. Paling tidak kalau ini saya yakin gitu kan agak lumayan cium tangannya agak bolak-balik gitu kan, agak takut gitu kan. Tapi ya tetap aja kalau di sini sih galakan murid daripada guru kan ya. Itu saya pengen sekali paling tidak kalau dalailnya tidak hizib nasar. Saya tuh punya niat tentang hizib dalail itu, saya punya niat. Dalam amalan saya gampang aja pengennya gitu kan. Pengennya di dalam amalan mengamalkan lah 5 tahun lah, atau udah 2 tahun baca dalail. Kita tuh pengen ziarah ke Maroko kepada Syekh Jazuli yang memiliki
dalail itu, pengen gitu. Siapa tahu kan orang semua jamaah terbang ke sana, bisa ke Eropa dan lain sebagainya. Syekh Jazuli itu adanya di Maroko. Ke sana gitu sekalian ke tarekat yang Sadiliyah. Adanya di Mesir. Mesir tapi ujung sekali itu. Arah ke Sudan. Terus ke Burda. Burda itu yang Ya Rabbi bil Mustafa itu Burda. Ya Rabbi bil Mustafa balik maning ora sida gitu kan lagunya. Itu ada di Mesir. Ada lagi satunya itu Ibnu Athaillah Sakandari. Di samping nanti di Mesirnya itu ketemu sama bisa ziarah ke Imam Syafi'i yang selaku pimpinan kita gitu. Ada lagi Ibnu Katsir, ada Imam Syafi'i, macam-macam lah di sana. Yang seharusnya kanan kirinya itu turunannya adalah Habib. Kok nggak ketemu saya di sana Habib itu ya. Kanan kirinya masjidnya itu ya tukang martabak lah, tukang sate gitu. Nggak ada yang ngomong Habib itu. Ada Habib Hirzin udah di Solo, di Jogja. Terus ya sahibai sijni. Apa itu lanjut? Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai Sijni. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairum billahi wahidul qahhar. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kaum sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya sahibai sijdi. Ya-nya tuh ya munadahai. Ya ayyuhalladzina aman, cuma disambung di sini. Sahibun itu kan teman. Di dalam ruangan penjara itu ada dua orang. Maka sahibaini kemudian diidofkan kepada ya-nya kedua teman saya. Nah, jadi bacaannya ya sahibayya. Sama saja ya bunayya. Ya bunayya itu asalnya ya ibni. Menjadinya ya bunayya. Wis cangkeme mau ngarap. Ente kata ente susah, mereka gampang. Mulutnya orang Arab. Jajal orang Arab ngomong gitu, rap-rap piring seng. Ya kan? Tiba sing gendeng bunyinya kempreng-kempreng, repot ya semua tuh. Bereng sing gitu kan. Tiba sing gendeng gitu kan. Kalau kan pakainya NJ. Kalau Hong Kong kan honets. King Kong kinets. Ya kan? Nun jim semua kan bacanya kinets karena King Kong. Nah, maka susah gitu kan. Ente gampang. Kata orangnya sikol, kita lanya-lanya raja gitu. Katanya orang berat-berat gitu kan.
Kata orang ketika Muhammad bin Nuh mengatakan dalam salah satu ayatnya ketika kasusnya Nabi Nuh itu la tarkab ma'ana. Kenapa jadi la tarkab ma'ana? Karena baknya mati ketemu ma'ana, yang dibaca baknya enggak susah. La tarkab ma'ana, la tarkab ma'ana. Mulutnya orang Arab, tapi yang karena aturannya baca Qur'annya begitu, ya kita baca. Apa kita repot baca bismillahirrahmanirrahim? Majroha itu nggak ada susahnya tuh. Orang Arab katanya bismillahirrahmanirrahim wa murseha itu. Ya orang Arab silakan. Ada juga alirannya begitu kan. Kitanya niru kok bismillahirrahmanirrahim wa murseha, nggak apa-apa gitu kan. Arbabu mutawar khairun amillahil wahidil qahhar. Itu yang kamu percayakan macam-macam, ada percaya begini begitu tuh yang selain Allah yang kamu percayakan. Apa kamu masih percaya kepada Allah? Dua kan pertanyaan. Ditanyakan lagi sama Nabi Yusuf. Ma ta'buduna, apa yang kamu sembah? Kamu nyoal-nyoal begitu, masang-masang begitu. Min dunihi selain Allah illa asmaun, yang tadi yang macam-macam itu yang dikatakan oleh bapak-bapak moyangmu. Nah, anzalallahu biha min sultan. Tidak ada ngaruhnya itu. Inil hukmu lillah, kesemuanya pada Allah. Mari kalian kembali lagi kepada Allah. Iya sih enak waktu zamannya ada Nabi Muhammad masih hidup ngomong begitu langsungnya. Saya masih bertanya-tanya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu enak sekali, kumpul-kumpul orang begini semua, enak sekali. Sampai ketika ada seorang guru mengatakan perang Uhud apa semua atas gerakan oleh, sampai nggak menyebutkan bagaimana prosesnya itu perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar itu kan. Katanya defense semua, tidak ofensif kan perangnya kan, itu tidak nyerang kan, mempertahankan. Khandaq ya begitu, Uhud juga begitu semuanya. Tapi dialognya tuh bagaimana? Berbeda dengan ketika ke Raja Rom dikirim surat gitu kan. Ada tulisannya, kamu kalau tidak iman begini-begini, ada begini-gini ya kan. Utusannya balik. Itu ketika perang Khandaq itu bagaimana? Sayang sekali terlewatkan, nggak ada ahli sejarah tentang sejarah Nabi menjelaskan secara rinciannya. Karena kan berdasarkan hadis, nggak bisa ngarang begitu aja. Kalau kita ngelihat perang-perang zaman dulu kan serem bener kalau ngelihat filmnya ya. Dan saya pernah ngomong sama sutradaranya, saya kok kalau ngelihat super kolosal hebat sekali gitu kan, tang. Kok film Arab kalau super kolosal adanya gerudugan aja. Allahu Akbar, gerudug. Tahu-tahu ini meninggal gitu kan. Silatnya tuh mana, lepas silatnya tuh? Katanya kan diajarkan panah, cuma apa itu saja, cuma panah itu kan, namanya manjanik apa. Kalau ente kan lihat film ente, apalagi filmnya yang biasa diomongkan di radio itu kan, terus jadi film. Itu kalau silat, wah buat. Walaupun kadang-kadang keder, masa ceritanya tahun berapa, bajunya kok masih baru-baru, kapan malah bikin itu kan. Ya kan film silat kan begitu, baju baru-baru. Ya itu saya tanya itu, Pak, bisakah Anda menjelaskan gitu? Coba sutradara Barat kembalinya mumi, back of mumi gitu kan. Itu kan ceritanya yang di Mesir harus ada skorpionnya gitu kan. Hebat itu kan, wah tang gua berani gitu kan. Ada jelas
Saya nggak pernah lihat itu dalam filmnya sahabat Umar gagah di depan itu perang itu gimana. Biasanya kalau begitu kan kebawahnya kan pada pintar-pintar perangnya. Majapahit misalkan kan lewat Gajah Mada, jago gulat, jago perang, nurun ke bawah gitu kan. Yang titis yang terakhir itu itu Nur Majapahit itu. Iya kan ada gitu kan, nggak ada itu, saya nyari itu sampai mabok. Sama halnya ketika kita diarahkan atau kedapatan cerita Rasul itu istrinya berapa, misalkan ya 9 berapa. Kok yang ada kok Siti Khadijah, Siti Aisyah, yang lainnya itu. Malah kalau Buya Sakur sih ngomong Nabi Muhammad kan kawin sama orang Yahudi, rame lagi itu. Saya nggak berani begitu, nanti ditawur orang, ada ribut gitu kan. Ya Mariatul Qibtiyah kan Al-Qibtiyah itu kan orang sana gitu kan. Orang Mesir kan itu. Rame gitu. Tapi ya Buya Sakur itu kan. Yang udah mapan, udah tinggi gitu kan. Terus ya sahibai sidni, lagi satu lagi, wa ya sahibai sidni. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sidni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu Ta'kulu at-tayra. wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru birrasi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Ya itu artinya. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Iya. Ini kan masih membahas tadi pertanyaan tadi kan. Apa kamu mau Tuhan mau dikasihkan homer gitu kan? Masih nggak percaya gitu kan. Sudahlah yang jangan aneh-aneh, penting percaya saja amantu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Nanti mimpi yang nggak karuan-karuan ditanya-tanyakan gitu kan. Tidurnya aja. Sampai ini saya nggak paham, nggak salah sih orang mimpi. Kalau mau niat baik, mimpi itu saya ngomong gitu kan, wudu dulu, gitu kan. Udah ziarah ke Imogiri, ya kan. Tidurnya nggak pakai wudu, ya yang datang genderuwo lah gitu kira-kira. Terus menjelang tidur pengen mimpi baik tuh ya paling tidak wiridnya kan ada gitu. Ini sih mimpinya nggak tiduran nggak jelas. Dia tadi itu janabat apa belum, habis coli apa enggak, itu kan nggak jelas. Hati-hatilah yang masa begitu-gitu aja. Masih mending yang ringan-ringan saja, tapi mulus gitulah. Artinya mulus tuh, ya wirid jangan macam-macam, mimpi yang supaya nggak macam-macam itu, yang mulus-mulus saja. Cuma saya minta sekarang dalail itu minta keselamatan, bukan minta apa-apa gitu kan. Hanya minta dibentengi saja gitu kan. Anak-anak atau teman-teman di sini minta dibentengi, ada hizib nasar itu apa itu. Saya tuh udah ngerasa sepuh 70 kurang 1 tuh mulai berasa gitu. Kira-kira ini gelut gitu kan, menang enggak gitu kan. Saya belum tentu menang sama Uda gitu, belum tentu. Kecuali saya bawa pistol. Itu kalau ada pelurunya, kalau nggak ada pelurunya ya percuma gitu.
Palingnya dilemparin sama pistolnya terus dikencingin gitu. Qala lil ladzi dhanna annu naji minhuma uzkuruni 'inda rabbika fansahu syaitan dzikra rabbi fala fi siti bit asinin. Itu dialognya lama tuh, saya nggak kebayang itu. Satu kamar dengan dua orang yang kurang ajar itu, Nabi Yusuf ngeladenin itu kan. Sama aja kan, kalau ente jadi pendekar satu kamar di tahanan sama Brahmacora. Ayo Ji, cari ini kon kuat. Ayo gitu kan begitu kira-kira. Jajal tak bacok mempan enggak gitu kan. Ngaco aja gitu kan. Kan begitu. Sudahlah kata Nabi Yusuf, jangan macam-macam. Yang penting kamu kembali lagi kepada ajaran bapak-bapakmu dulu, yaitu ikuti ajaran Nabi Yakub dan seterusnya para nabi. Gitu kan. Wa qala lil ladzi dhanna annu naji minhum uzkurni 'inda rabbika fansahu syaitan dzikra rabbi fala bisa bijina. Ya dia tetap aja maksa gitu kan. Maksa gitu. Ayo terus. Saya kebayang bagaimana maksanya dua orang itu terhadap Nabi Yusuf. Ente aja di sini. Jangankan itu, Dimas baru kemarin diceritakan cerita Nabi Yusuf mau ijazah di mobil. Pak, Nabi Yusuf tuh ganteng enggak? Gantengan mana Nabi Yusuf sama saya? Gitu. Kun, anakmu pengen gantengnya kayak Nabi Yusuf katakan. Perawatan dong, perawatan. Perawatan enggak? Enggak, modalnya modal tisu aja mana gitu kan. Yang ireng. Mukanya ireng apa silitnya ireng? Ya diedit ntar. Akhirnya ya sama-sama kedua-duanya dan bertiga itu dihukum ya sama-sama. Bid asinin bertahun-tahun. Akhirnya kan tiga-tiganya masih ada di situ. Akhirnya waqalal maliku, rajanya sekarang yang menangani masalah mimpi. Inni aro sab'a samawat, aro sab'a baqarati siman, yakul sab'a ijabun wa sab'a subulat. Lanjut sampai ke ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u ijabun wa sab'a Wasab asubulat خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤياي تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرة سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يعاص الناس وفيه يعصرون. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina.
yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai mentakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang-orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, tahun yang sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeraskanku. Ya. Jadi ketika Nabi Yusuf, zamannya Nabi Yusuf, itu orang jago takwil ru'yah. Sama saja ketika Nabi Musa, orang-orangnya itu jago sihir. Ini jago ini. Waktu Nabi Hud, ya kan, di Ad itu, kaum Ad itu kan rombongan Iron Man, orangnya tinggi-tinggi hebat, gede-gede gitu kan. Lawannya Nabi yang peang gitu kan. Ya, tenang aja gitu. Semuanya juga akan terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad. Enak jadi umatnya Nabi Muhammad tidak langsung dapat diadab, tapi cobaannya macam-macam. Oh iya, super power gitu. Anggap saja yang kaumnya Nabi Ad sekarang menjadi super power. Ini blang sekarang itu yang namanya Ukraina itu lama-lama kan merembet itu, coba aja. Kan jagoannya kan 2 itu kan. Cerita Nabi Yusuf adalah ceritanya orang banyak ketika itu jago ramal. Itu buat tangan gitu. Wah, ini nih kalau mati nggak bisa bernapas nih kan, gitu kira-kira gitu kayaknya. Ini ya. Qolal Malik ini harus sama sahabatin, dia cerita, wahai para rakyat, gitu kira-kira gitu. Ini adanya di Luxor atau di Karnak sana, istananya kan di sana. Saya mimpi ada 7 sapi gemuk-gemuk makan melawan sapi 7 peang katanya. Ada 7 tangkai seger-seger terus berdampingan dengan 7 tangkai yang kering. Apa ini maksudnya? Nampaknya umatnya para ahli nujum itu, ratu, raja, jangan diladeni mimpi begitu gitu kan. Panjang itu ceritanya. Terus ada yang orang di dalam tahanan itu salah satunya lolos. Ya Nabi Yusuf kan berarti. Wa qala alladziina naja minhum wa wattaqata ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wili farsiluni. Yusuf, panggilannya Sodik, kayak orang Pakistan gitu. Sodik gitu kan, ini di sini.
Aftina, coba ceritakan itu tentang saya bermimpi begini. Artinya kan itu ngomong cuma hanya raja dengan, tapi yang pertama raja dengan orang banyak. Nah ini orang ini baru Yusuf ngeladeni gitu kan. Apa sih pengertiannya begitu? Sampean itu 7 tahun akan hebat, akan murah meriah, apa kalau bahasanya gemah ripah loh jinawi gitu kan ya, tut guri apa, toto tentrem ketorahaja, tut wuri andayani, entut guri mambutai gitu kan. Saya dulu waktu SD kan begitu, tut puri andayani, tut puri mambutai, dimarahin nama kepala sekolah tuh, panggil tuh golongan itu, langsung dijemur itu. Jangan sekali-kali lagi yang ngomong tut puri andayani ke tut puri mambutai katanya gitu. Ya Pak, gitu yang dasar golongan nggak beres sekolahnya itu kan. Nah. Yusuf ayyuhas shadiq. Ini kan maksudnya penegasan saja. Artinya benar-benar yang datang itu adalah Yusuf, gitu kan. Untuk itu sampean 7 tahun nanam yang benar, gitu kan. Nanti pada suatu saat ini termasuk di sini para mufasir mengatakan di sini Yusuf paling hebat dalam ilmu manajemen logistik. Iya, mulutnya cerdas di sini tuh. Kalau cuma hanya ngomong saja kan tidak, Yusuf langsung bikin gudang, gitu kan. Gudang ini gitu kan. Karena 7 tahun lagi akan keadaannya tidak seperti ini. Nah, yang rombongan yang parah ini, wah. Yusuf cari muka nih Yusuf, biasa kan begitu kan, carmuk gitu kan. Summa ya'ti min ba'dari sab'an sidatu yaquluna wa tamtaluna illa qalila. Benar. Setelah 7 tahun hidup gemah ripah loh jinawi, tapi terjadi 3 tahun. Tapi ilah qalilanya begini nih, Yusuf sudah tahu. Jangan dihabiskan berpesta pora karena 7 tahun kalian akan sengsara. Bagi orang yang percaya kepada Nabi Yusuf, menyimpan betul-betul tentang apa yang dikatakan oleh, mungkin dia bikin gudang sendiri gitu kan, selamat gitu kan kalau orang itu percaya. Modalnya cuma la tusyrik billah. Gampang orang zaman dulu. Apa ditanyain sholatnya, zakatnya apa? Enggak, pokoknya la tusyrik billah. Itu saja. Begitu syirik, azab datang. Ente syirik 30 kali, nggak ada azab, tenang aja kan. Iya. Karena masih dibuka kesempatan. Tapi kalau syirik itu la zulmun azim, nggak bisa. Inna azabil syadid. Azab itu menurut bukan azab yang apa yang terjadi pada umat sebelumnya Nabi Muhammad. Azab itu adalah perbuatan daripada akibat. Akibatnya buruk ya perbuatan itu akan menjadi buruk, itu azab. Jadi apa yang sering orang katakan hukum kausalita, sebabmu musabab, tapi bukan hukum karma. Kalau kita karmanya kan nanti yaumul akhir. Ente maksiat 100 gunung, ya kan? Nanti akhir. Habis dengan baca doa aja sama wudhu 10 kali habis. Langsung malaikat ditantang. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kelar gitu kan. Enak gitu kan. Karena pintu taubat masih terbuka sampai dengan ruh itu sampai di tenggorokan.
Wa ma ubarri'u nafsi. Lanjut. Gak ada apa kan ya? Wa qala al-maliku dulu. Jawabannya rajanya. Utuni gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku utuni bih. Falamma jaa'a ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qata'na aydiyahun. Inna rabbi bikaydihinna alim. Qala ma khatbukunna id rawadtunna Yusuf an nafsi kunna hadha lillahi ma alimna alayhi min syu'. Qalat imra'atul aziz al-ana qasasul haqq ana rawattu an nafsi wa innahu laminas shadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal kha'inin. Terus wa ma ubari'u. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Wa qalal malak. Ya, tadi ceritanya yang tetap menjadikan, oh coba datangkan lagi Yusuf ke sini. Ini ada kasus lagi nih. Kasus yang dulu diperkosa kemudian disobek depannya atau belakangnya itu. Bawa lagi tuh, cari Yusuf ke sini. Masalah dengan istri saya dan para dayang-dayangnya. Wah, apa mereka itu pada putus tangannya katanya. Katanya waktu itu Yusuf mau keluar lagi pada mau masak atau gimana dipasang lah. Akhirnya ngiris-ngiris apa gitu kan. Tangannya pada putul semua gitu kan. Ya sama saja ente begitu kan waktu dicalonkan begitu kan. Apa kata Nabi Yusuf? Inna Rabbi bikaidihinna alim. Wah, enak kah? Nabi Yusuf ente sih alhamdulillah. Wah, banyak yang naksir cewek-cewek sampai pada pelepetan begitu gitu kan. Bangga ente. Mahot bukuna apa pembicaraannya coba?
Antara kamu dengan perempuan sampai tangannya pada putul itu apa coba? Raja, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente kan begitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Banyak orang, kalau nggak ada orangnya alhamdulillah. Ayo lampunya dikecilin gitu kan. Masuk WC nduk gitu kan. Itu kalau kita di YouTube itu cerita begitu tuh, tapi sekarang ceritanya nggak vulgar ya. Rupanya udah di set, nggak boleh ya. Saya baca gitu ceritanya, kalau malam itu cerita-cerita begitu kok nggak ada lain gitu sekarang. Yang itu ada tantenya sakit lah, terus ini ada budenya ini lah. Saya masih baca itu. Kecuali yang masih vulgar di Kaskus masih vulgar itu. Ada lagi sekarang kan pakai langganan itu. Di-download terus bayar gitu kan, ada gitu. Open BO begitu didatangi ompong. Padahal sudah mengatakan innahu laminas shodiqun, dia yang benar raja. Saya yang salah gitu kan. Saya selalu menggodanya gitu. Dzalika li'anna nahu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ingat, Nabi Yusuf terus mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun. Nafsu buruk tuh cenderung ke sana gitu loh. Coba kita sama-sama tadi pulang ya. Turunnya di bawah jembatan. Ya kan? Yang banyak orang jualan HP itu kira-kira tengoknya ke atas apa ke bawah, ke samping apa ke rel nih kira-kira kan gitu. Lampu merah ke terapa paling juga ke rel ya kan. Terus aja jalan aja sampai belokan sana, lampu merah sana kan, belok baru ke kanan baru ke rumah. Kira-kira bagaimana tuh hawanya itu kan. Hawanya kan macam-macam. Naksir enggak, mau goda. Ada kan mau goda gitu kan. Paling tidak kalau ketemu banci, iya godain banci. Kalau belum ditusuk baru berhenti kamu. Saya pernah mau ditusuk ketika reportase di situ. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nggak ada yang benar kalau nuruti hawa nafsu, cuma nafsu sebentar gitu kan. Kalau Adi mungkin zaman dulu kebun singkong nggak ada, sekarang kebun singkong bersih ya di. Terus gerbong-gerbong di Panus Serender kan udah bersih kelihatannya. Saya udah sweeping semua, sekarang pada pindah sana di kali itu PKT. Kok tahu? Ya jalan lah sana itu nyoba iman. Pertama sih ngomongin nyoba iman ya. Lanjutannya kan nyoba amin. Illa ma rahimahu rabbi. Illa ma rahimahu, kecuali Allah yang menjaganya. Ya kalau kamu berangkatnya dengan hati-hati ya, kalau belok ke situ ya agak kuat lah gitu kan. Apalagi ya kalau yang sering-sering jembatan hitam sekarang sarang di situ tuh. Asal kasih tahu aja bahwa di sana jembatan hitam tapi sarangnya ada gitu. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Sekalipun dia nabi, seorang nabi, dia masih tetap mengatakan ya Allah, astagfirullah. Maksudnya Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Nabi Yusuf pasti mengatakan astagfirullah Rabbal Bairoya, astagfirullah minal khotoya. Kalau kita kan enggak astagfirullah ya khotoya iya gitu kan.
Tapi ayo aja kita berusaha untuk berbuat baik dan berusaha untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya gitu, saya masih mengerti buktinya. Kalian ketika sholat assalamualaikum wassalamualaikum mesti pegang muka. Iya kan? Nggak ada begitu. Assalamualaikum salam. Tancuk itu kan nggak ada kan? Tapi bahkan begini kan, astagfirullahaladzim. Entah itu bagaimana karena kita itu refleksnya orang beriman. Coba aja coba. Pernah nggak ente ngomong begitu? Selainnya astagfirullah. Yang dilalah kan. Kita masih ada imannya, masih dapat hidayah, refleks. Tinggal kita bagaimana memelihara yang begitu sampai terus. Itu namanya taufik. Kalau Taufik pulang ke Bandung, bukan ke Cirebon, itu Taufik ini. Taufikur Rahman. Al-Fatihah.